Alhamdulillah, para murid, para santri, para pemirsa, Sugeng Rahayu. Pada hari ini tanggal 28 Mei tahun 2022. Dari video ini guru memberi judul Ilmu dan Sejarah Zakat. Mengapa guru harus memberi keterangan dan sekaligus menerangkan melalui media ini? Karena apa yang dikonsep sejarah asal muasal Islam itu sebagai rahmat juga sebagai penyelamat untuk umat manusia. Karena banyak yang digubah dan dirubah sehingga umat yang melakukan itu tidak sesuai dari harapan para pembuat atau pendiri Islam. Untuk sebelum menerangkan tentang zakat, di video guru sudah diterangkan ya. Islam dan agama Islam beda ya. Yang dimaksud Islam oleh guru adalah ilmu Islam yang dari Jawa itu. Nah, dari Jawa dirusak, digubah, disusun lagi di Demak. Nah, Demak dengan berjalannya waktu dibawa ya, dari Demak dibawa. Itu sejarah yang benar. Nah, namun fakta dari sejarah atau kurikulum yang diterangkan di dunia dibalik faktanya. Dari Arab dibawa ke sini. Maka untuk para pemirsa dan para pendengar, khususnya murid dan santri, kalau toh untuk mempelajari sejarah yang ada di negara Republik Indonesia, guru menyarankan jangan sekali-sekali percaya yang sudah ditulis di Departemen Pendidikan, karena semua itu sudah dibolak-balik. Memang ada kesengajaan dari orang-orang yang ingin memang merusak negara kita. Itu pun juga bisa dari penjajah, dari luar bisa juga dari orang negara kita sendiri. Dan itu sudah lama terjadinya. Itu untuk guru memberi statement ya. Jadi penanggalan apa yang diajarkan di kurikulum Islam dari Arab dengan itu tahun-tahunnya sudah digubah semua. Sehingga kalau tidak tahu sejarah yang konkret, maka jadi permasalahan itu nanti. Maka karena sejarah itu sudah dibolak-balik, guru memberi kesimpulan dan menyarankan apa yang diajarkan guru melalui video dan kitab-kitabnya itu bisa dipakai standar ya. Yang lainnya itu hanya sekilas untuk diketahui ya. Itu yang penting di situ dulu. Baik para murid dan santri ya. Ini guru menerangkan tentang zakat ya. Ilmu dan sejarah zakat. Zakat itu apa sih? Zakat adalah upacara ibadah atau ibadah upacara untuk meringankan perjalanan kehidupan. Jadi tujuannya zakat itu di situ. Nah, zakat ini ilmunya diambil dari konsep Islam yang di Jawa, jadi 5 perkara itu. Jadi ada syahdatnya, ada sholatnya ya, bukan sholat seperti agama itu, beda ya. Nah, nanti ada yang disebut zakat itu di kaset yang lain udah diterangkan guru. Jadi yang penting ini masuk tentang zakat. Guru mengingatkan di kaset yang lain hanya sebagai cuplikan. Zakat adalah upacara ibadah atau ibadah upacara untuk meringankan perjalanan kehidupan. Mengapa guru kok harus diadakan upacara atau ritual yang disebut zakat? Karena kita manusia memahami bahwa di dunia ini kehidupan itu bila tidak melakukan hal-hal seperti itu, kehidupan ini berat. Sehingga dibuatlah sistem atau cara dari para leluhur dulu itu, disebutlah namanya aturan zakat ya. Sehingga agar kehidupannya itu lebih ringan, bisa dikatakan semoga terselamatkan. Nah, namun untuk zakat itu pada dasarnya dari sejarahnya di Jawa, zakat itu ada 2. Satu ada yang disebut zakat itu zakat jagat gede atau zakat semesta ya. Nah, ini dari zakat jagat gede ini disebutlah ada yang mengatakan sedekah bumi atau sedekah laut. Karena nilai yang dimaksud makna zakat adalah bentuk upacara ibadah untuk meringankan perjalanan kehidupan,
Karena manusia hidup itu mudah dan selamat, itu karena interaksi dengan alam yang besar, iklim dan cuaca, sehingga disebutlah di situ ada zakat jagat gede, disebut sedekah bumi atau sedekah laut. Agar kita dengan ruang dan waktu, tempat yang kita tempati, sehingga kita sinergik. Ini biar dipahami ya. Lantas karena ada jagat yang besar, jagat gede secara alam, tempat kita bersemayam atau kita menempati domisil, dan kita diajarkan di konsep namanya zakat jagat alit. Karena zakat jagat alit ini namanya bangsa manusia, disebutlah fitroh. Menjadi bahasa namanya fitrah. Sebenarnya fitroh. Fitroh ini menerangkan ruh manusia. Ruh manusia dibersihkan, disebutlah zakat jagat alit ya. Makanya zakat yang diterangkan di video ini menerangkan zakat jagat alit atau fitroh atau manusia ya, tentang manusia. Dari penjelasan ini sudah diketahui bahwa zakat sudah tahu para pemirsa dibagi dua besar, zakat gede, zakat jagat alit berupa fitroh atau manusia. Lantas di sini diberi pertanyaan, mengapa harus berzakat? Nah, ini harus paham ya para pemirsa. Selama ini masyarakat umat tidak mengerti, taunya itu wajib, taunya begitu ya. Diterangkan lebih detail oleh guru. Mengapa harus berzakat? Nomor satu ini harus terjawab. Dari tujuan manusia melakukan atau upaya manusia zakat berharap kehidupannya ringan. Clear? Zakat bisa dikatakan upacara ibadah ini disebut bentuk syukur ya, bentuk syukur manusia. Ya, bentuk syukur. Pertanyaan lagi, mengapa kita harus bersyukur, Guru? Karena kita makhluk manusia. Bangsa hewan atau binatang itu tidak bisa bersyukur seperti manusia. Maka bila ada manusia tidak bisa bersyukur atau tidak mau bersyukur, itu makhluk tapi bukan bangsa manusia. Barangkali nanti di dunia ada aliran atau kepercayaan atau suatu agama yang tidak menerangkan, yang tidak mengajarkan untuk bersyukur, itu artinya bukan ajaran manusia. Ya, paham ya? Sudah bisa menjawab mengapa harus berzakat. Berzakat adalah bentuk syukur. Karena ini zakat, bersyukur kepada siapa? Ya, zakat jagat alit bentuknya bersyukur kepada yang mempunyai raga atau yang mempunyai tubuh. Nah, ya. Tatkala zakat ini bersyukur kepada yang mempunyai raga atau yang mempunyai tubuh. Tubuh atau raga manusia itu kuat, sehat, dan bisa besar berkembang lebih baik. Itu dihasilkan dari hasil yang dimakan, dari sari-sari bumi. Di situ nanti diterangkan mengapa kita kok harus memakai beras. Karena asupan tubuh manusia itu dihasilkan dari apa yang dimakan, sehingga disesuaikan di mana manusia itu dibesarkan. Satu contoh di Jawa atau di Indonesia, tubuh manusia itu dibesarkan dari nasi dari beras. Maka yang tepat medianya memakai beras. Barangkali di suatu suku atau negara dibesarkan oleh gandum atau jagung, sama. Itu yang tepat pun harus memakai jagung atau gandum. Itu rumusnya, pemahamannya di situ tentang ilmu zakat. Agar kehidupannya lebih ringan atau selamat, maka tadi sudah diterangkan di atas, kita harus melakukan namanya zakat fitrah atau zakat jagat alit. Diberi pertanyaan yang seterusnya, mengapa harus beras? Sudah diterangkan guru, karena beras adalah simbol yang memberi kekuatan bentuk tubuh manusia. Ya, itu pemahamannya. Mengapa 3 kg, Guru? Kalau di agama 2,5, 2,6, 2,7, rumus hukum angka di Islam tidak akan pernah ada 2,
Lantas bagaimana guru kalau di agama sebelah itu ada 2,6 atau 2,7? Itu artinya nyimpang salah total. Kalau tidak percaya, lihatlah semua mitos, semua konsep, semua nasihat, semua himbauan dari agama. Sholat aja, maghrib 3, isya 4, subuh 2, zuhur, luhur 4, asar 4. Zikir wiritan 33, 99, semua tidak ada komanya. Lah mengapa kok agama sebelah ada koma? Guru sudah menerangkan bahwa mereka itu orang yang tersesat. Mengapa kok begitu? Karena mereka tidak mengerti Islam itu apa menurut penafsiran mereka sendiri-sendiri. Artinya sudah dipahami ya. Sudah berapa tahun umat menyimpang seperti itu. Makanya apa yang dilakukan umat di agama sebelah, umatnya rusak, agamanya rusak, pemimpinnya rusak. Karena ada konsep yang salah kaprah. Lantas yang ketiga, mengapa ditambah uang? Nah, di dalam agama sebelah atau agama para pemirsa yang kamu ikut kemarin tidak ada uangnya. Di dalam konsep ajaran guru ditambahkanlah di situ uang. Uang nilainya berapapun, yang penting uang harus dipakai. Uang dalam simbol kehidupan manusia itu adalah sebagai pengikat. Bisa dikatakan mempererat tali persaudaraan. Sehingga dengan cara berzakat fitrah, dengan ditambahkan uang, kita akan semakin banyak berteman, banyak bersaudara dengan makhluk-makhluk yang lain, dengan suku-suku yang lain. Dan sangat efektif karena di sini ada nilai uang, sehingga banyak hal nanti merubah pola pikir perilaku kita, baik sosial dan ekonomi. Jadi intinya ditambah uang sangat bermanfaat. Untuk nominal itu tidak terbatas, tapi dari angka sesuaikan dengan ruang dan waktu dan keadaan tempat suatu negara itu yang berada. Satu contoh, pada tahun 2002 Masehi, guru memberi ketetapan atau menyarankan kepada muridnya memberi saran dari nilai angka Rp25.000. Padahal tahun kemarin guru menyarankan hanya Rp10.000. Mengapa ini bisa dirubah? Bisa dirubah. Yang penting diambil nilai layak atau pantas. Itu rumus tentang uang. Nilainya sebagai pengikat tali persaudaraan dengan makhluk yang lain. Itu nilai uang. Mengapa harus ada identitasnya? Ini juga sangat beda. Bila di agama sebelah itu tidak ada identitasnya, ya, guru memberi ajaran atau konsep harus tepat. Satu contoh, umat Syiah melakukan zakat fitrah per orang, ya, per manusia 3 kilo dengan beras yang baik, ditambahkanlah uang secukupnya. Barulah di situ diberi identitas, satu contoh nama, tanggal lahir, alamat. Baru dimasukkan di dalam kantong itu. Artinya 1 bungkus atau 1 kilo beras itu memang dikhususkan untuk pribadi yang zakat dan diberikan kepada orang lain, sehingga orang lain yang menerima pun dia sadar dan mengerti, minimal pun dia juga ikut mendoakan daripada si pezakat itu. Artinya zakat per orang tidak boleh dicampur jadi satu, dimasukkan di karung lantas dijual. Itu nyimpang total. Nah, ya, tidak boleh. Ada kan di agama sebelah, dari beberapa zakat dikumpulkan jadi beberapa karung lantas dijual, mau dibuat acara apapun. Itu nyimpang total, salah kaprah. Yang zakat tidak ada hasilnya, panitianya dalam kesesatan, agamanya menjadi rusak karena salah kaprah. Maka guru menyarankan memberi konsep, harus diberilah nama dan identitas. Nanti diberi contoh 1 lempiran, ya. Pertanyaan selanjutnya, mulai usia berapa guru manusia ini wajib diyakati? Sebenarnya kalau melihat, karena setiap manusia itu tubuh adalah sebagai pinjaman dari alam,
Artinya mulai manusia itu dilahirkan dan dimulai disitulah dia sangat baik atau harus atau wajib melakukan zakat. Mengapa guru? Karena bentuk raga itu bahasanya dipinjami dari bumi atau dipinjami dari unsur bumi atau dipinjami dari dewa penguasa bumi. Maka karena kita lahir di dunia sudah punya raga, wajiblah kita melakukan zakat fitrah itu. Ini baru menerangkan tentang bulan. Bulan keberapa yang benar guru? Karena zakat guru ini kelihatannya tidak sama dengan zakat agama di sebelah sana. Juga yang pernah diikuti para murid-muridnya juga para pendengar ya. Pertanyaan, bulan keberapa yang benar? Jawabannya bulan ke-11 dari kalender Jawa atau kalender Islam. Sebenarnya di situ ya. Nanti diterangkan. Nama bulan apa ya, bulannya ya, urut bulannya ya, bulan keberapa, nyebut angka, bulan ke-11. Bulan apa namanya? Sejarah Islam lama disebut bulan Selo. Karena penanggalan bulan Selo kalender itu sudah rusak, dirubah oleh guru, dibuatlah kalender baru. Kalendernya, bulannya bulan Somadun. Sama, itu urutan ke-11. Nama kalendernya apa? Kalender dulu disebut kalender aboge. Karena aboge sudah dirusak oleh orang-orang dengan sengaja, kalender aboge disusun kembali oleh guru. Kalendernya diberi nama kalender Tritungga. Nah, udah paham ya? Maka guru sudah mengeluarkan kalender baru disebut kalender Tritungga. Itu adalah kalender penyusunan dari aboge yang sudah dirusak, disusun kembali, cuma namanya sebagian dirubah guru, konsep dasarnya sama, namanya sebutannya yang disusun oleh guru, agar menjadikan nanti tanggal hari menetapkan untuk melakukan ibadah agar tepat dengan ruang dan waktu, sehingga melakukan ibadah lurus dan simetris dengan rotasi alam, sehingga melakukan ibadah itu membawakan hasil yang manfaat kepada yang melakukannya. Itu bentuk tujuan disusun kalender itu. Lantas caranya bagaimana guru? Nah, nanti sedikit diajari nanti di video yang berikutnya. Caranya satu ya. Ada beras 3 kilo, uangnya dimasukkan, nilai nominal terserah. Cuma tahun 2002 ini guru minta 25. Ditulis nama, alamat, di situ kan tanggal lahir. Yang benar tangan kiri dimasukkan atau pegang beras. Tangan kiri, jangan tangan kanan. Tangan kiri ya, tangan kiri pegang beras. Tangan kanan pegang tulisan atau pegang kertas yang ada identitasnya. Dibacalah doa. Doanya hampir sama tapi tidak sama dengan agama sebelah. Nanti diajari di video yang kedua. Satu contoh. Nawaitu an ukhrija zakatan fitri rogotan lillahi ta'ala. Artinya aku, nah di situ kan ada identitas, disebut aku, nama disebutkan namanya, tanggal lahir namanya, alamatnya disebutkan. Zakat fitrah untuk ragaku lillahi ta'ala. Nah, baru ditiupkanlah doa itu dari mulut, ditiupkan di berasnya. Artinya sudah selesai menerima zakat apa yang dilakukan dari ilmu guru. Tapi toh barangkali ditimbang, bila yang kurang mampu lebih untuk berikan yang kurang mampu. Ada yang lebih bisa diberikan yang mampu. Artinya yang penting zakat kita tidak hanya untuk fakir miskin, tapi untuk seluruh manusia, baik derajat yang kurang ataupun yang mampu. Itu rumus dari tentang penerima zakatnya.
caranya sudah diajarkan sedikit seperti itu. Nah, ini baru tentang pemahaman bedanya agama sebelah dengan zakat yang diajarkan guru. Ini caranya. Bulan tadi diberi pertanyaan ya. Bulan keberapa yang benar guru? Ini. Garis ini menerangkan ibaratnya perjalanan kehidupan manusia. Perjalanan kehidupan manusia itu dinilai hanya per tahun. Bulan 1 sampai bulan 12 ya. Nah, mengapa guru mengambil bulan ke-11? Sebenarnya Islam dari Jawa dulu bulan 11. Karena digubah di Demak, dirubah di bulan ke-9. Maka mulai disitulah jadi rusak Islam itu. Lah rusaknya sudah 1400 tahun itu. Nah, ini rumus ilmunya. Bulan ke-10 ya. Bulan 10 dari penanggalan Islam atau penanggalan kalender Jawa, bulan 10 ini disebut bulan Rujanuddin. Ada yang nyebut bulan Syawal, ada yang nyebut bulan Riyaya, ada yang nyebut dulu bulan Bodo. Ini dari urutan ke-10. Diibaratkan manusia itu baru lahir. Ya, dari bulan 10 Syawal atau Riyaya, Bodo atau Rujanuddin diibaratkan orang baru lahir. Tatkala bulan 10 diibaratkan manusia baru lahir, karena dia baru lahir, dengan kodrat hukum alam dia akan menuju harapan cita-citanya menjadi lebih besar dan besar. Maka dari lahir agar menuju ke 12, bulan 12 disebut bulan Kabirun atau bulan besar, atau dari niat cita-cita agar berhasil dan mulia, disinilah dibutuhkan alat media untuk dibersihkan. Nah, sehingga nanti dalam bulan ke-11 ini dibersihkan menuju keberhasilan, menuju bulan Kabir, menuju kesuksesan. Di sini sangat mudah untuk mencapai keberhasilan. Artinya yang tepat melakukan pembersihan jasmani rohani adalah bulan ke-11 setelah manusia itu dilahirkan. Agama sebelah yang kalian ikuti kemarin, bulan 10 ibarat manusia ini lahir, diibaratkan lahir suci, diibaratkan suci kembali. Lantas untuk penyucian zakat fitrahnya ini ditaruh di bulan ke-9, namanya bulan Poso atau bulan Ramadan. Lah sedangkan manusia ini di dunia aja belum lahir. Ibarat orang ini masih di kandungan, lantas disucikan. Apa hubungannya? Nah, ini loh mulai ketemu salah kaprahnya agama sebelah itu. Manusia ibarat masih di kandungan, kok disucikan dengan zakat fitrah? Lahir aja belum, berbuat dosa belum menyakiti orang tuanya. Ini di kandungan, kok disucikan dengan zakat? Artinya dengan memahami ilmu zakat ini, para pemirsa, para mursan sudah tahu bahwa agama sebelah adalah cara melakukan zakat fitrahnya adalah nyimpang dan salah kaprah. Maka disusunlah oleh guru, ditempatkan pada bulan ke-11, diibaratkan manusia ini sudah lahir ke dunia sebagai manusia mempunyai raga, diamanai, dipinjami raga oleh bumi, sebagai manusia sudah lahir ke dunia menuju kebesaran, menuju kemuliaan, menuju keselamatan agar bersih. Disinilah diberi tata cara namanya zakat fitrah. Semoga tentang menerangkan ilmu dan sejarah zakat fitrah, sehingga banyaklah umat yang kemarin-kemarin mengikuti agama sebelah dengan perlahan segera tinggalkanlah agama-agama yang menyesatkan itu. Semoga ini menjadi manfaat kepada para murid dan para pemirsa. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.